Hai pemirsa di Bacain Buku. Kali ini kita akan membahas buku The Thing You Can See Only When You Slow Down oleh Hae-min Sunim. The Thing You Can See Only When You Slow Down atau hal yang hanya bisa kamu lihat ketika kamu melambat adalah buku yang ditulis oleh Hae-min Sunim, seorang biksu Buddhis, pengajar, dan penulis asal Korea Selatan. Buku ini memberikan pandangan dan pemikiran tentang kehidupan, cinta, kebahagiaan, dan kesadaran diri. Dalam buku ini, Hae-min Sunim mengajak pembaca untuk melambat dan menemukan keindahan serta makna di sekitar kita yang sering terabaikan dalam kehidupan yang sibuk. Ia menekankan pentingnya menyadari momen-momen kecil, menghargai kebersamaan dengan orang-orang terdekat, dan menghentikan kebiasaan meratapkan masa lalu atau merisaukan masa depan. Hae-min Sunim juga menggambarkan pentingnya mengembangkan hubungan yang sehat dengan diri sendiri dan orang lain. Ia berbagi pemikiran dan nasihat tentang bagaimana menghadapi kegagalan, mengelola stres, dan memperoleh kedamaian batin. Ia juga menyarankan praktek meditasi, refleksi, dan rasa syukur sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup dan menemukan kebahagiaan yang sejati. Buku ini terdiri dari beberapa bab yang membahas topik-topik seperti menghadapi ketidakpastian, mengatasi kecemasan, menghargai kesederhanaan, dan menemukan keindahan dalam kesederhanaan sehari-hari. Hae-min Sunim menggunakan cerita, anekdot, kutipan, dan pandangan dari ajaran Buddhisme untuk mengilustrasikan pesan-pesannya. Beberapa topik yang dibahas dalam buku ini antara lain: 1. Pentingnya melambat. Buku ini menyoroti pentingnya melambat dalam kehidupan yang sibuk. Hae-min Sunim mengajak pembaca untuk berhenti sejenak, merenung, dan menghargai momen-momen kecil yang sering terabaikan. 2. Keseimbangan dan kedamaian batin. Penulis berbagi pemikiran tentang mencapai keseimbangan dalam hidup dan menemukan kedamaian batin. Ia membahas praktek meditasi, refleksi, dan rasa syukur sebagai cara untuk mencapai keseimbangan dan ketenangan dalam diri. 3. Hubungan dan komunikasi. Hae-min Sunim menekankan pentingnya hubungan yang sehat dengan diri sendiri dan orang lain. Ia memberikan saran tentang cara mengembangkan komunikasi yang baik, mendengarkan dengan empati, dan membangun hubungan yang bermakna. 4. Menghadapi ketidakpastian. Buku ini mengajarkan cara menghadapi ketidakpastian dalam hidup. Hae-min Sunim berbagi pandangan dan nasihat tentang bagaimana mengatasi kecemasan, ketakutan, dan ketidakpastian yang mungkin kita hadapi. 5. Kesederhanaan dan kebahagiaan. Penulis mengajak pembaca untuk menghargai kesederhanaan dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Ia berbicara tentang pentingnya bersyukur, menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran, dan menemukan keindahan dalam rutinitas sehari-hari. 6. Kebijaksanaan dari ajaran Buddhisme. Hae-min Sunim menggunakan prinsip-prinsip ajaran Buddhisme untuk mengilustrasikan pesan-pesannya. Ia menggambarkan konsep seperti kesederhanaan, kehadiran, dan penerimaan sebagai landasan untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian. Mari kita bahas satu persatu. Bagian 1. Pentingnya melambat. Melambat dalam kehidupan yang sibuk dan terburu-buru adalah konsep yang menjadi fokus penulis. Dalam buku ini, Hae-min Sunim mengajak pembaca untuk memperlambat langkah, menghentikan kebiasaan terburu-buru, dan merenungkan momen-momen kecil yang sering terabaikan dalam rutinitas sehari-hari. Ia menyoroti bahwa kehidupan yang cepat dan terburu-buru dapat membuat kita kehilangan koneksi dengan diri sendiri, orang-orang terdekat, serta keindahan di sekitar kita. Melalui melambat, kita dapat menciptakan ruang refleksi, pengamatan, dan pengalaman dengan lebih mendalam. Dalam momen-momen yang pelan, kita dapat mengamati keindahan alam, mendengarkan dengan lebih baik, dan merasakan kehadiran diri sendiri secara lebih menyeluruh. Dengan melambat, kita dapat menghargai momen-momen kecil yang sering tidak terlihat atau diabaikan. Hae-min Sunim juga menggambarkan bahwa melambat membantu kita menghadapi ketidakpastian dan stres dengan lebih baik. Dalam kecepatan yang berlebihan, seringkali kita terjebak dalam kekhawatiran tentang masa depan atau penyesalan atas masa lalu. Melalui melambat,
kita dapat menghadapi kenyataan yang ada di hadapan kita, mengendalikan pikiran kita, dan mencari kedamaian batin. Melambat juga memungkinkan kita untuk lebih menghargai hubungan dengan orang lain. Dengan memberikan perhatian yang sungguh-sungguh, kita dapat mendengarkan dengan lebih baik, menghadiri saat ini, dan menghargai kebersamaan dengan orang-orang terdekat. Melambat memungkinkan kita untuk mengalami kedekatan dan keintiman yang sebenarnya. Bagian kedua, keseimbangan dan kedamaian batin. Haemin Sunim mengajak pembaca untuk mencari keseimbangan dalam hidup dan menemukan kedamaian di dalam diri. Keseimbangan merujuk pada keselarasan dan harmoni antara berbagai aspek kehidupan kita, seperti pekerjaan, hubungan, kesehatan, dan waktu pribadi. Haemin Sunim menyoroti pentingnya menghindari kelebihan beban atau kecenderungan untuk terlalu fokus pada satu area saja. Ia mengajak pembaca untuk mengalokasikan waktu dan energi dengan bijaksana untuk menciptakan keseimbangan yang sehat dalam hidup. Selain itu, kedamaian batin merujuk pada ketenangan, kestabilan emosional, dan rasa harmoni dalam diri sendiri. Haemin Sunim berbagi praktek meditasi, refleksi, dan rasa syukur sebagai cara untuk menciptakan kedamaian batin. Ia mengajak pembaca untuk menjaga ketenangan pikiran, mengendalikan stres, dan menerima diri sendiri dengan penuh kasih. Dalam buku ini, Haemin Sunim juga membahas pentingnya menghadapi dan melepaskan emosi negatif seperti kecemasan, kemarahan, dan ketakutan. Ia mengajak pembaca untuk mengembangkan sikap penyayang, keberanian, dan kerendahan hati sebagai cara untuk mencapai kedamaian batin. Melalui pencarian keseimbangan dan kedamaian batin, Haemin Sunim berpendapat bahwa kita dapat menemukan kebahagiaan yang sejati dan mempertajam persepsi kita terhadap kehidupan. Dengan mengenali dan mengatasi ketidakseimbangan, serta dengan menciptakan ruang dalam diri kita untuk keterangan dan kehadiran, kita dapat hidup dengan lebih bahagia dan memenuhi potensi kita yang sejati. Bagian ketiga, hubungan dan komunikasi. Penulis menggarisbawahi pentingnya membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri dan orang lain, serta kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif. Haemin Sunim menekankan pentingnya mendengarkan dengan empati dan memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam hubungan interpersonal. Ia mengajak pembaca untuk menghargai kehadiran orang lain, menghormati perbedaan, dan membuka diri terhadap pengalaman dan perspektif mereka. Melalui komunikasi yang baik, kita dapat menciptakan hubungan yang bermakna, saling memahami, dan mendukung satu sama lain. Penulis juga mengajak pembaca untuk menghargai kebersamaan dengan orang-orang terdekat dan merawat hubungan tersebut. Haemin Sunim mengingatkan bahwa dalam kehidupan yang sibuk, kita seringkali terlalu fokus pada tugas dan tuntutan eksternal, sehingga kita mengabaikan pentingnya menghabiskan waktu dengan orang-orang yang kita cintai. Ia mengajak kita untuk melambat, memprioritaskan waktu bersama, dan menghargai momen-momen kecil dalam interaksi dengan orang-orang terdekat. Selain itu, Haemin Sunim membahas pentingnya komunikasi yang jujur dan terbuka dalam hubungan. Ia mengajak pembaca untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran dengan kejujuran, tetapi juga dengan kelembutan dan pengertian. Komunikasi yang efektif membantu memperkuat hubungan, mengatasi konflik, dan menciptakan ikatan yang lebih dalam antar individu. Dalam buku ini, Haemin Sunim juga membahas tentang pentingnya memahami dan menghargai diri sendiri. Ia mengajak pembaca untuk mengembangkan hubungan yang penuh kasih dengan diri sendiri, menghargai kelebihan dan kelemahan, serta menghormati batas-batas diri. Melalui pengenalan diri yang lebih baik, kita dapat membawa keaslian dan kedamaian batin ke dalam hubungan dengan orang lain. Bagian keempat, menghadapi ketidakpastian. Penulis membantu pembaca mengatasi kecemasan dan ketidakpastian yang mungkin kita hadapi dalam kehidupan. Haemin Sunim mengajak pembaca untuk menghadapi ketidakpastian dengan keberanian dan kebijaksanaan. Ia mengingatkan bahwa hidup selalu berubah dan penuh dengan ketidakpastian, dan bahwa mengkhawatirkan masa depan atau meratapkan masa lalu tidak akan membantu kita merasakan kedamaian sejati. Dalam buku ini, penulis berbagi pemikiran dan saran tentang bagaimana mengatasi kecemasan dan ketidakpastian. Haemin Sunim mengajak pembaca untuk fokus pada saat ini, pada apa yang dapat kita kendalikan, dan untuk menerima ketidakpastian sebagai bagian alami dari kehidupan.
Penulis juga menekankan pentingnya memiliki sikap fleksibel dan adaptif dalam menghadapi perubahan dan ketidakpastian. Ia mengajak kita untuk mengembangkan ketahanan mental, kemampuan beradaptasi, dan kepercayaan diri untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Selain itu, Haimin Sunim mendorong pembaca untuk mempraktekkan kesadaran diri dan meditasi sebagai alat untuk menghadapi ketidakpastian. Dengan memperkuat kehadiran diri dan mengamati pikiran dan emosi kita dengan objektivitas, kita dapat mengurangi kecemasan dan merasakan ketenangan di tengah ketidakpastian. Melalui pemahaman dan praktek yang diberikan oleh Haimin Sunim, pembaca diajak untuk menerima ketidakpastian sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Ia mengilustrasikan bahwa dengan menghadapi ketidakpastian dengan keberanian dan mengembangkan sikap yang adaptif, kita dapat menemukan ketenangan, kepercayaan, dan rasa penuh makna dalam setiap momen hidup. Bagian kelima, kesederhanaan dan kebahagiaan. Penulis menyoroti pentingnya menghargai kehidupan yang sederhana dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Haimin Sunim mengajak pembaca untuk melihat keindahan dalam hal-hal sehari-hari yang sering terabaikan. Ia menekankan pentingnya menghargai momen-momen kecil seperti merasakan sinar matahari yang menyentuh kulit, mendengarkan bunyi alam, atau menyaksikan keindahan bunga yang mekar. Melalui melambat dan mengamati dengan penuh kesadaran, kita dapat menemukan keindahan yang tersembunyi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Haimin Sunim mengajak pembaca untuk hidup dengan sederhana dan membebaskan diri dari keinginan materi yang berlebihan. Ia mengingatkan bahwa materialisme dan konsumsi yang berlebihan seringkali tidak membawa kebahagiaan yang sejati. Sebaliknya, dengan mengurangi keinginan yang tidak perlu dan menghargai apa yang sudah kita miliki, kita dapat menemukan kebahagiaan yang lebih tahan lama dan bermakna. Penulis juga membahas pentingnya bersyukur dalam menciptakan kebahagiaan. Haimin Sunim mengajak pembaca untuk melihat kehidupan dengan lensa rasa syukur, menghargai apa yang kita miliki, dan mengenali berkah-berkah kecil dalam kehidupan kita. Dengan mengembangkan sikap bersyukur, kita dapat mengubah fokus kita dari kekurangan menjadi berlimpahnya hal-hal yang kita miliki, yang pada gilirannya dapat membawa kebahagiaan yang lebih dalam. Dalam buku ini, Haimin Sunim juga mengajak pembaca untuk menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran dan rasa kehadiran. Ia mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada pencapaian eksternal atau keadaan yang sempurna, melainkan dalam menghargai momen-momen sekarang dan menjalani setiap pengalaman dengan penuh kehadiran. Bagian keenam, kebijaksanaan dari ajaran Buddhisme. Dalam buku The Thing You Can See Only When You Slow Down oleh Haimin Sunim, penulis menyentuh beberapa konsep kebijaksanaan yang terkait dengan ajaran Buddhisme. Berikut adalah penjelasan tentang kebijaksanaan dalam konteks buku tersebut. Pertama, pemahaman akan sifat sementara dan ketidakpastian. Haimin Sunim menyoroti pentingnya memahami bahwa segala sesuatu dalam kehidupan bersifat sementara dan tidak pasti. Ia mengajak pembaca untuk mengembangkan kebijaksanaan dalam menghadapi perubahan, ketidakpastian, dan penderitaan yang tak terhindarkan dalam pengajaran Buddhisme. Ini dikenal sebagai konsep anicca atau ketidakkekalan. Kedua, pengenalan tentang keterikatan dan kepelarian. Haimin Sunim membahas tentang pentingnya menyadari bahwa kebanyakan penderitaan dalam kehidupan berasal dari keterikatan kita pada hal-hal yang sifatnya impermanen. Ia mengajak pembaca untuk mengembangkan kebijaksanaan dalam memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada benda atau pencapaian materi, tetapi berasal dari dalam diri kita sendiri. Ini mencerminkan konsep Buddhisme tentang anatta atau tidak keberadaan diri. Ketiga, pengenalan tentang kebijaksanaan hati. Haimin Sunim menyoroti pentingnya mengembangkan kebijaksanaan hati yang melibatkan belas kasih, pengampunan, dan ketulusan. Ia mengajak pembaca untuk memperlakukan diri sendiri dan orang lain dengan kebaikan dan kasih sayang. Dalam ajaran Buddhisme, ini terkait dengan konsep metta atau kasih sayang dan karuna atau belas kasih. Keempat, pengenalan tentang penyadaran dan kehadiran. Haimin Sunim menggarisbawahi pentingnya kebijaksanaan dalam mempraktekkan kesadaran diri dan kehadiran saat ini. Ia menekankan pentingnya mengalami setiap momen dengan penuh kesadaran tanpa terjebak dalam kekhawatiran masa lalu atau kecemasan masa depan. Ini mencerminkan konsep Buddhisme tentang mindfulness atau kesadaran.
Melalui penekanan-penekanan ini, Haemin Sunim menggabungkan prinsip-prinsip kebijaksanaan dari ajaran Buddhisme ke dalam pandangannya tentang kehidupan dan bagaimana melambat untuk menemukan makna yang lebih dalam. Ia mengajak pembaca untuk memperoleh kebijaksanaan dalam menghadapi ketidakpastian, mengendalikan keterikatan, mengasah kebijaksanaan hati, dan menciptakan kehadiran sadar dalam setiap aspek kehidupan. Secara keseluruhan, The Thing You Can See Only When You Slow Down adalah buku yang mengajak pembaca untuk merenung dan menghargai momen-momen kecil dalam hidup dan menemukan kedamaian dalam kehidupan yang sederhana. Haemin Sunim memberikan wawasan yang inspiratif dan praktis tentang cara mencapai kebahagiaan dan keseimbangan dalam dunia yang serba cepat ini. Demikian pembahasan buku The Thing You Can See Only When You Slow Down oleh Haemin Sunim. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk buku menarik lainnya. Sampai jumpa.